Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 25. Namun tak bosan-bosannya, Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan penguasa kota tersudut oleh ancaman keluarga Li dan sadar tak mampu melawan para ahli alam surgawi. Ia memilih mundur, mengirim kabar ke Pangeran Ketiga dan Sekte Tianyuan, berharap keluarga Ye tetap bertahan, namun keluarga Ye tetap disiksa di bawah terik matahari. Sementara itu, Ye Yunfei mengaktifkan formasi kuno Tianyuan, memicu kebangkitan sekte. Di puncak kejayaan itu, surat buruk tiba. Keluarga Ye kini diambang kehancuran. Ye Yunfei tiba-tiba mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan kembali ke kota Bulan Bundar secepat mungkin, membuat Tetua Tertutup dan Tetua Du sama-sama terkejut. Tetua Tertutup itu lalu menjelaskan bahwa ia memiliki seekor kuda iblis naga banjir merah tingkat 5 yang telah dijinakan. Menungganginya, perjalanan ke kota Bulan Bundar bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 hari, metode tercepat yang tersedia saat ini. Kuda iblis naga merah tingkat 5 itu adalah harta paling berharga milik Tetua Tertutup, bernilai tak ternilai dan nyaris tak pernah dipinjamkan. Namun, bagi tetua tersebut, posisi Ye Yunfei di hatinya jauh lebih penting dibandingkan kuda iblis itu. Karena itulah, ketika Ye Yunfei dengan serius meminta agar kuda naga banjir merah segera dipinjamkan dan menyatakan rasa hutang budinya, Tetua Tertutup langsung menenangkannya dan menyebut bahwa ia tidak perlu bersikap terlalu sopan. Melihat urgensi yang jelas dari sikap Ye Yunfei, Tetua Tertutup tidak ragu sedikitpun. Ia segera memanggil kuda iblis naga merah dengan mengeluarkan peluit dan meniupnya perlahan. Suara peluit tajam memecah udara, dan tak lama kemudian, seekor kuda iblis tinggi berwarna merah menyala, berlari kencang ke arah mereka. Tubuhnya besar dan kokoh, bulunya menyala seperti api, menyadarkan energi yang seakan tak pernah habis. Ye Yunfei mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu tanpa membuang waktu segera menaiki kuda itu dan memacunya menuju gerbang Sekte Tianwan. Kuda naga banjir merah itu melesat dengan kecepatan luar biasa, setidaknya 10 kali lebih cepat dari kuda biasa, bergerak seperti awan merah yang menyapu jalan dan menenggalkan bayangan panjang di belakangnya. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei sudah keluar dari gerbang gunung dan melesat menuju arah kota Bulan Bundar. Tetua Tertutup memperhatikan sosok Ye Yunfei yang kian menjauh, lalu memanggil Anyu ke sisinya. Ia bertanya-tanya mengapa Ye Yunfei begitu terburu-buru kembali ke kota Bulan Bundar. Anyu menjawab dengan jujur bahwa ia juga tidak tahu, karena ia tidak berani mengintip surat milik kakak senior Ye Yunfei. Di hadapan Tetua Tertutup, Anyu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tetua Du kemudian menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, hanya ada satu kemungkinan yang bisa membuat Ye Yunfei begitu terburu-buru, yakni jika sesuatu terjadi pada ayahnya atau keluarga Ye. Ayah Ye Yunfei adalah kepala keluarga Ye di kota Bulan Bundar, dan Ye Yunfei memiliki ikatan perasaan yang sangat dalam terhadap keluarganya. Tetua Du lalu mengingat satu hal penting. Ye Yunfei telah membunuh Li Yichen, murid Xu Feng, yang konon merupakan keturunan langsung keluarga Li di kota Keikasaran, sekaligus cucu seorang tetua klan tersebut. Jika kabar kematian Li Yichen sampai ke ibu kota, keluarga Li pasti tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan berusaha membalas dendam. Karena Ye Yunfei berada di Sekte Tianwan, keluarga Li tidak berani bertindak langsung terhadapnya. Namun mereka sangat mungkin mengirim orang ke kota Bulan Bundar untuk mentarget keluarga Ye. Mendengar itu, Tetua Tertutup mengangguk setuju, menganggap alasan tersebut sebagai kemungkinan yang paling masuk akal. Ia pun segera memerintahkan Tetua Du untuk memimpin tim dari Sekte Tianwan menuju kota Yuanwei untuk membantu Ye Yunfei. Tetua Du sempat ragu. Sekte Tianwan pada dasarnya kini telah berselisih dengan keluarga Li dari kota Kekaisaran, sementara sekte tersebut selama ini tidak pernah mencampuri perebutan kekuasaan antar faksi di Kekaisaran Qin. Namun, Tetua Tertutup dengan suara dalam dan tenang menjelaskan pandangannya. Menurutnya, Ye Yunfei adalah individu yang luar biasa, dan prestasinya di masa depan pasti akan mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan.
Karena itu, Sekte Tianwan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan segala yang mereka bisa demi mendapatkan restu Ye Yunfei. Bahkan, jika suatu hari Sekte Tianwan tidak mampu mempertahankan Ye Yunfei, mereka tetap harus membuatnya berutang budi dan mengingat kebaikan sekte ini. Tetua tertutup memiliki firasat kuat bahwa suatu hari nanti, Sekte Tianwan akan benar-benar berkembang pesat berkat Ye Yunfei. Bukan hanya menjadi sekte terkuat di Kekaisaran Qin, tetapi juga kembali berjaya di wilayah timur, seperti pada masa lalu ketika Sekte Tianwan pernah menjadi salah satu sekte teratas. Mendengar penjelasan itu, Tetua Du akhirnya mengangguk dengan berat, menandakan bahwa ia memahami dan menerima keputusan tersebut. Tak lama kemudian, ia mengorganisir sekelompok anggota Sekte Tianwan yang kemudian menunggang kuda cepat keluar dari gerbang gunung dan bergerak menuju kota Yuanye. Sementara itu, di jalan utama antara markas Sekte Tianwan dan kota Yuanye, seekor kuda iblis merah menyala melesat cepat seperti awan api. Di atas punggung kuda itu, Ye Yunfei diliputi kecemasan yang mendalam. Dalam hatinya, ia berharap bisa tiba di kota bulan bundar secepat mungkin, seraya memohon agar keluarga Ye mampu bertahan sampai ia tiba. Ye Yunfei sangat memahami betapa kuatnya keluarga Li di kota Kekaisaran, jauh melampaui keluarga Ye di kota bulan bundar. Menghadapi kekuatan keluarga Li, keluarga Ye nyaris tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menjadi sasaran pembantaian. Amarah pun membara di dalam dirinya. Ia bertekad bahwa keluarga Li dari ibu kota suatu hari nanti akan menerima balasan setimpal, karena ia sendiri akan mendatangi ibu kota dan memusnahkan mereka. Di dalam inti terdalam, Hu Miao merespons tekad itu. Ia menyatakan bahwa ia juga akan bertindak dan bekerja sama dengan Ye Yunfei untuk menghadapi keluarga Li. Baginya, siapapun yang berani memprovokasi tuannya sama saja dengan mencari kematian. Meskipun berada di dalam inti terdalam, Hu Miao tetap dapat merasakan dan mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat yang sama, di kota bulan purnama, di luar gerbang kota, matahari siang menyengat dengan terik yang menyiksa. Ratusan pilar besi berdiri panas membara di bawah sinar matahari. Ratusan anggota keluarga Ye terikat pada pilar-pilar itu. Tubuh mereka nyaris tak lagi dapat dikenali sebagai manusia. Kepala mereka tertunduk tanpa gerak dan mustahil untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Ini sudah hari kedua penderitaan itu berlangsung. Sepanjang waktu, kelaparan, panas matahari, kehausan dan kelelahan tanpa henti menyiksa mereka. Tiba-tiba, dari dalam gerbang kota, sekelompok besar orang keluar. Seorang pria tua berjubah hitam berjalan di depan, memimpin rombongan. Pria tua berjubah hitam itu berhenti di depan deretan pilar besi, menatap ratusan anggota keluarga Ye yang sekarat dengan ekspresi jijik, seolah sedang memandang sekumpulan sampah menjijikan. Ia menyatakan bahwa inilah konsekuensi dari memprovokasi keluarga Li di kota Kekaisaran. Pandangannya kemudian dialihkan ke arah kerumunan penonton di kejauhan. Nadanya penuh ejekan dan ancaman. Dengan dingin dan kejam, pria tua berjubah hitam itu memutuskan bahwa mulai saat itu, 5 anggota keluarga Ye akan dibunuh setiap jam, hingga tidak seorang pun tersisa. Begitu perintah itu dijatuhkan, 5 pria bertubuh kekar yang memegang pedang besar melangkah maju, perlahan mendekati pilar-pilar besi di belakang pria tua itu. Pria tua berjubah hitam itu lalu mencibir, menyatakan bahwa semua orang kini bisa menikmati sensasi menyaksikan orang-orang terkasih mereka dibunuh satu persatu tepat di depan mata. Pada saat itu, Ye Tianpeng tiba-tiba meraung keras, meluapkan kebencian dan tekadnya. Bersumpah bahwa bahkan sebagai hantu sekalipun, ia akan menghantui mereka, serta menantang pria tua itu untuk berhadap-hadapan dengan dirinya. Pria tua berjubah hitam itu justru menanggapi dengan cibiran. Ia mengakui bahwa Ye Tianpeng adalah ayah dari Ye Yunfei dan karena itu ia tidak akan membunuhnya dengan cepat. Ye Tianpeng masih dibutuhkan sebagai umpan untuk memancing Ye Yunfei keluar sebelum dendam keluarga Li benar-benar dituntaskan. Pria tua berjubah hitam itu mengeluarkan perintah dengan nada mengejek dan kejam. Satu kata yang menandai dimulainya pembantaian. Kelima pria bertubuh kekar yang memegang pedang besar bertindak layaknya Algojo. Dengan dingin dan tanpa ragu, mereka mengayunkan pedang ke bawah. Dalam sekejap, nyawa 5 anggota keluarga Ye yang masih penuh semangat lenyap. Darah berceceran di tanah dan 5 kepala berdarah terlempar berserakan.
menciptakan pemandangan mengerikan yang nyata dan tak terbantahkan. Jeritan putus asa pun meledak. Banyak anggota keluarga Ye lainnya meraung, mata mereka memerah dan hati mereka hancur. Beberapa dari mereka meronta dengan hebat hingga rantai yang mengikat tubuh menekan daging, membuat daging mentah terkelupas dan berhamburan keluar. Pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk ditatap. Pria tua berjubah hitam itu menikmati semua yang terjadi. Dengan tawa dingin, ia memperlihatkan kekejaman hatinya, seolah mengajak mereka menikmati penderitaan menyaksikan anggota klan sendiri dibunuh satu persatu hingga seluruh klan musnah. Ia bahkan dengan sinis menyatakan bahwa jika ada yang harus disalahkan, maka kesalahan itu milik Ye Yunfei yang menurutnya telah mendatangkan malapetaka bagi keluarga Ye. Tatapannya kejam, bahkan mengandung kekaguman terhadap penderitaan di hadapannya. Dari kejauhan, para penonton hanya bisa bergidir ngeri. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 jam pun terlewati. Pria tua berjubah hitam itu kembali muncul dari gerbang kota dan memerintahkan pembunuhan berikutnya. 5 pria bertubuh kekar dengan pedang besar kembali melangkah mendekati 5 anggota keluarga Ye yang lain. Ye Tianpeng akhirnya tak mampu menahan diri. Dengan mata merah padam dan tubuh hampir ambruk, ia meraung seperti orang gila. Seluruh perjuangan keluarga Ye untuk mencapai posisi mereka sekarang telah diraih dengan susah payah. Namun semua itu hancur dalam sekejap. Rasa sakit dan ketidakberdayaan membuatnya sulit menerima kenyataan ini. Pria tua berjubah hitam itu justru mencibir, menikmati penderitaan tersebut. Ia menyatakan bahwa rasa sakit itu pasti tidak menyenangkan. Namun untuk saat ini, Ye Tianpeng tidak akan dibunuh. Bahkan ia berniat membuatnya menyaksikan putranya sendiri mati tepat di depan matanya. Tawa pria tua itu terdengar seperti jarum baja yang menusuk hati para penonton. Keluarga Li dari kota kekaisaran benar-benar menakutkan. Pihak yang sama sekali tidak boleh diprovokasi. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kota Bulan Sabit, di jalan utama, seekor kuda iblis berwarna merah melesat mendekati kota dengan kecepatan mencengangkan. Di atas punggungnya, Ye Yunfei diliputi kecemasan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa mereka telah tiba di kota Bulan Sabit, dan dalam hatinya memohon agar keluarga Ye mampu bertahan sampai ia tiba. Semakin dekat jaraknya dengan kota, semakin kuat kegelisahan di dadanya. Tak lama kemudian, di Cakrawala, siluet kota Bulan Sabit akhirnya muncul di pandangan Ye Yunfei. Sementara itu, di luar gerbang kota, pria tua berjubah hitam itu kembali memberi isyarat. Ia memerintahkan pembunuhan dimulai dengan tegas. 5 pria bertubuh kekar berdiri di belakang 5 anggota keluarga Ye, mengangkat pedang besar mereka dengan tinggi. Di bawah tatapan banyak orang, bilah pedang itu mengantulkan cahaya dingin yang membuat bulu kuduk merinding. 5 pedang besar ditebaskan secara bersamaan ke arah leher. Di sekeliling mereka, anggota keluarga Ye yang terikat serentak memejamkan mata, wajah dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, hati mereka seakan remuk. Namun pada momen berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesosok bayangan muncul tiba-tiba, secepat hantu. Raungan serak penuh kemarahan menggema. Sebuah pedang panjang menebas secara horizontal, dan cahaya pedang yang bergulir melesat dalam sekejap, menyilaukan seperti burung merak yang mengembangkan ekornya. Dalam satu tarikan nafas, 5 kepala berlumuran darah terlempar ke udara. Perubahan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu mendadak. Sebagian besar penonton bahkan belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kelima pria bertubuh kekar itu telah berubah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh menghantam tanah. Pria tua berjubah hitam itu justru mencibir, menikmati penderitaan tersebut. Ia menyatakan bahwa rasa sakit itu pasti tidak menyenangkan. Namun untuk saat ini, Ye Tianpeng tidak akan dibunuh. Bahkan ia berniat membuatnya menyaksikan putranya sendiri mati tepat di depan matanya. Tawa pria tua itu terdengar seperti jarum baja yang menusuk hati para penonton. Keluarga Li dari kota kekaisaran benar-benar menakutkan. Pihak yang sama sekali tidak boleh diprovokasi. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kota Bulan Sabit, di jalan utama, seekor kuda iblis berwarna merah melesat mendekati kota dengan kecepatan mencengangkan. Di atas punggungnya, Ye Yunfei diliputi kecemasan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa mereka telah tiba di kota Bulan Sabit, dan dalam hatinya memohon agar keluarga Ye mampu bertahan sampai ia tiba. Semakin dekat jaraknya dengan kota, semakin kuat kegelisahan di dadanya. Tak lama kemudian, di Cakrawala, siluet kota Bulan Sabit akhirnya muncul di pandangan Ye Yunfei. Sementara itu, di luar gerbang kota, pria tua berjubah hitam itu kembali memberi isyarat. Ia memerintahkan pembunuhan dimulai dengan tegas.
5 pria bertubuh kekar berdiri di belakang 5 anggota keluarga Y, mengangkat pedang besar mereka dengan tinggi. Di bawah tatapan banyak orang, bilah pedang itu mengantulkan cahaya dingin yang membuat bulu kuduk merinding. 5 pedang besar ditebaskan secara bersamaan ke arah leher. Di sekeliling mereka, anggota keluarga Y yang terikat serentak memejamkan mata, wajah dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, hati mereka seakan remuk. Namun pada momen berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesosok bayangan muncul tiba-tiba, secepat hantu. Raungan serak penuh kemarahan menggema. Sebuah pedang panjang menebas secara horizontal, dan cahaya pedang yang bergulir melesat dalam sekejap, menyilaukan seperti burung merak yang mengembangkan ekornya. Dalam satu tarikan nafas, 5 kepala berlumuran darah terlempar ke udara. Perubahan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu mendadak. Sebagian besar penonton bahkan belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kelima pria bertubuh kekar itu telah berubah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh menghantam tanah. Kebingungan menyelimuti tempat itu. Anggota keluarga Y yang masih sadar perlahan membuka mata mereka dan menoleh ke arah sumber kekacauan. Di hadapan mereka, seorang pemuda memegang pedang panjang berdiri tegak di arena. Mata pemuda itu dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam. Tubuhnya sedikit gemetar dan niat membunuh yang luar biasa menyebar dari dirinya, membuat suhu di sekitarnya turun drastis. Darah menetes perlahan dari ujung pedang panjang di tangannya. Pria tua berjubah hitam menyipitkan mata, memperhatikan pemuda itu dengan tajam. Pemuda tersebut adalah Ye Yunfei. Ia menatap pria tua berjubah hitam dengan dingin, menjawab tanpa emosi. Namun ketenangan itu justru terasa seperti pertanda badai besar yang akan segera meledak. Pada saat paling krusial itu, Ye Yunfei telah kembali. Dalam amarahnya, ia mengerahkan teknik pergerakan hingga kecepatan tertinggi, menerobos kerumunan penonton, dan dengan satu tebasan pedang yang cepat membunuh kelima algojo tersebut. Melihat anggota keluarga Ye diikat di pilar besi dan disiksa hingga nyaris tak dikenali, amarah Ye Yunfei meledak seperti gunung berapi. Matanya memerah, dipenuhi niat membunuh. Ia segera meminta Hu Miao untuk mengawasi seluruh situasi dan memastikan tidak satu pun dari keluarga Li di kota kekaisaran bisa melarikan diri. Hu Miao segera menanggapi, menyatakan bahwa ia telah melacak aura setiap orang dan tidak seorang pun akan lolos. Dengan kekuatan setara tingkat akhir alam mendalam, bahkan lebih tinggi dari tetua tertutup sekte Tianwan, serta bakat alami klan rubah surgawi primordial dalam kekuatan jiwa dan ilusi, target yang telah dikunci olehnya mustahil melarikan diri. Ratusan anggota keluarga Ye yang terikat di pilar besi akhirnya benar-benar sadar ketika melihat Ye Yunfei berjalan mendekat. Seruan bercampur tangis pun meledak dari berbagai arah. Para penonton di sekitar juga terkejut melihat kemunculan Ye Yunfei yang tiba-tiba. Namun setelah keterjegutan awal, Ye Tianpeng justru dipenuhi kepanikan. Ia menyadari kekuatan lawan yang dihadapi. Keluarga Li dari kota kekaisaran telah mengirim lebih dari 10 ahli alam surgawi. Sehebat apapun Ye Yunfei, menurut mereka mustahil bisa menandingi kekuatan sebesar itu sendirian. Karena itulah, teriakan agar Ye Yunfei melarikan diri bergema dari berbagai penjuru, memintanya menjadi harapan terakhir keluarga Ye dan membalas dendam di kemudian hari. Pria tua berjubah hitam justru tertawa keras. Ia menganggap kembalinya Ye Yunfei sebagai kebodohan, seolah memilih jalan menuju kematian. Ia mengejek bahwa kedatangan ini justru menghemat waktunya untuk pergi ke sekte Tianwan. Setelah menilai bahwa kekuatan Ye Yunfei hanya berada di tahap akhir alam bumi, ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan satu lambaian tangan, pria tua berjubah hitam memerintahkan anak buahnya untuk maju. Sekitar selusin ahli keluarga Li langsung menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei melangkah maju, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya pedang yang bergulir. Dalam radius beberapa kaki, angin pedang mengamuk, pasir dan batu beterbangan, energi pedang naik turun tanpa henti. Ia menyerang seperti orang gila, mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa, dan menusuk dada salah satu lawan hingga bilah pedang menembus ke akar. Hampir bersamaan, tinju kiri Ye Yunfei menghantam dengan kekuatan fisik sebesar 70 hingga 80 ribu jin. Tubuh seorang pria kekar langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan daging, darah dan tulang tanpa satu bagian pun yang utuh. Ye Yunfei terus bergerak, memacu kecepatannya hingga batas. Di mata orang-orang di sekitarnya, ia hanya tampak sebagai bayangan yang bergerak seperti hantu. Kekuatan fisik yang mengerikan, niat pedang yang tajam, dan niat membunuh yang menggila menyatu sempedunya. Dalam dirinya hanya tersisa amarah yang mencekam. Penderitaan keluarga Ye membuat amarahnya meluap tanpa kendali. Jika ia terlambat sedikit saja kembali,
keluarga Ye pasti telah musnah sepenuhnya. Trauma kehidupan sebelumnya ketika keluarganya dibantai hampir terulang kembali dalam hidup ini. Di bawah serangan membabi buta Ye Yunfei, dalam waktu kurang dari setengah menit, seluruh belasan bawahan keluarga Li yang menyerbu ke arahnya tewas. Kematian mereka begitu mengerikan, hampir semuanya hancur tanpa meninggalkan mayat utuh. Namun Ye Yunfei tidak berhenti, ia justru terus menyerbu anggota keluarga Li lainnya, melanjutkan pembantaian dengan brutal. Pria tua berjubah hitam pun murka. Ia meraung memerintahkan semua orang untuk maju dan menghabisi Ye Yunfei, sementara gelombang baru dari keluarga Li kembali menyerbu ke medan pertempuran. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.